Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo grade 6, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Bagaimana liburannya? Semoga masih tetap menyenangkan ya, walaupun di rumah aja. Bertemu lagi di pelajaran IPA semester 2 tahun ini. Nah teman-teman, kembali lagi kita akan belajar. Ternyata kita masih harus belajar dari rumah. Semoga kalian tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar secara daring. Nah, sudah siap kan untuk belajar hari ini? Jika sudah siap, mari kita mulai. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma, warzuqni fahma, waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, sebelum kita mulai, apakah teman-teman masih ingat tentang forces and movement? Apa ya forces and movement itu? Ya, force adalah gaya. Apa itu gaya? Ada yang masih ingat? Nah, kenapa kita akan membahas forces? Karena hari ini kita juga akan membahas tentang gaya dan gerak. Apa itu gaya? Dan bagaimana gaya dapat membuat sebuah benda bergerak? Contohnya ketika anak-anak ini bermain tarik tambang. Bagaimana caranya supaya tali tambang itu tertarik ke arah kita? Atau bahkan tertarik ke arah lawan? Mari kita bahas. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang mengenai sebuah benda. Contohnya adalah pada gambar ini. Ketika kita mendorong meja, maka meja ini akan bergerak. Berarti ada gaya yang diterima oleh meja itu. Hal yang sama terjadi ketika seseorang menarik troli. Ketika dia menarik troli, maka troli itu bergerak. Kenapa? Karena troli itu mendapatkan gaya. Seperti yang teman-teman sudah dipelajari di kelas 5, walaupun dalam bahasa Inggris, gaya ini dapat menyebabkan perubahan pada benda. Contohnya, gaya itu dapat mengubah bentuk benda. Lalu, gaya juga dapat menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak, atau sebaliknya. Gaya juga dapat mengubah arah gerak benda. Dan gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Contohnya bagaimana? Sekarang mari kita lihat. Jika teman-teman suka bermain plastisin atau play-doh, maka teman-teman sebenarnya sedang mengubah bentuk benda itu. Ketika dipotong atau ditekan, maka bentuknya berubah. Hal yang sama terjadi ketika kita mencetak kue. Contohnya pada gambar ini. Ketika cetakannya itu berbentuk bintang, maka hasil yang diperoleh juga berbentuk bintang. Hal ini membuktikan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Selain itu, gaya juga dapat menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak, atau sebaliknya. Contohnya, ketika kita mendorong mobil yang mogok, maka mobil itu akan bergerak. Yang tadinya diam menjadi bergerak. Atau ketika kalian misalnya dibonceng menggunakan motor, ternyata di depannya ada anjing, maka seketika kalian akan merasakan berhenti. Kenapa? Karena motornya direm. Yang tadinya bergerak menjadi berhenti. Selain itu, gaya juga dapat menyebabkan perubahan arah gerak benda.
Contohnya ketika bermain badminton. Teman-teman pernah menonton pertandingan badminton? Ketika kok ini dipukul oleh lawan, maka atlet yang satunya akan memukul balik koknya, sehingga arah koknya itu berubah. Hal yang sama terjadi ketika bermain bola. Misalnya, tadinya bolanya ke arah gawang A. Setelah disundul, ternyata berubah arah ke gawang B. Hal ini membuktikan bahwa gaya dapat menyebabkan perubahan arah. Selain itu, gaya juga dapat mengubah kecepatan gerak benda. Misalnya, ketika kamu menendang bola di atas lapangan yang banyak rumputnya, maka lama-kelamaan bola itu akan berhenti. Kenapa ya bisa berhenti? Karena ada gaya gesek yang bekerja pada bolanya. Nah, si gaya gesek ini dia tidak searah dengan bendanya. Jadi, kalau bendanya ini bergerak ke kanan, maka gaya geseknya ke kiri. Sehingga gerak bendanya jadi melambat dan lama-kelamaan akan berhenti. Itulah pengaruh gaya pada benda. Nah, teman-teman masih ingat bukan apa saja jenis-jenis gaya? Ada gaya otot atau gaya yang dihasilkan oleh otot. Kemudian ada gaya gravitasi atau gaya yang disebabkan oleh daya tarik bumi. Juga gaya pegas yang dapat kembali ke bentuk semula, gaya magnet, gaya gesek, dan gaya listrik. Inilah beberapa jenis gaya. Pertanyaannya, lalu apa hubungan antara gaya dan gerak? Jadi, seperti yang kita tahu, gaya ini dapat mempengaruhi gerak benda. Semakin besar gaya yang diberikan terhadap bendanya, maka semakin terlihat pengaruhnya pada benda itu. Hal ini dapat kita lihat pada model-model atau alat sederhana di kehidupan sehari-hari. Jadi, besar atau kecilnya pengaruh gaya terhadap gerak benda dapat kita amati melalui model. Contoh mudahnya adalah jungkat-jungkit, ketapel, dan traktor pegas. Nah, mari kita lihat jungkat-jungkit. Teman-teman pasti pernah lihat bukan? Dia ini adalah salah satu mainan yang biasanya terdiri dari papan dengan poros di bagian tengahnya. Cara bermainnya yaitu, jadi nantinya akan naik dan turun bergantian. Apa yang terjadi jika salah satu anak ini mendorong kakinya ketika dia sedang turun? Ya, dia pasti akan langsung dengan cepat naik ke atas. Dan sisi yang satunya, anak ini akan turun ke bawah. Berarti ada gaya yang bekerja ketika anak ini menghentakkan kakinya. Selain jungkat-jungkit, kita juga dapat melihat hubungan gaya dan gerak melalui ketapel. Jadi, ketapel ini pada beberapa daerah digunakan untuk mengusir hewan pengganggu tanaman atau untuk menjatuhkan buah tertentu dari pohonnya. Dan jangan salah, zaman dahulu digunakan sebagai alat perang. Contoh desainnya seperti ini. Nah, ketapel ini memiliki prinsip seperti pegas. Sehingga jika kita beri gaya, maka dia akan berubah. Tapi akan kembali ke bentuk semula saat gayanya tidak ada. Yang terakhir adalah traktor pegas. Jadi, traktor pegas adalah model kendaraan roda 4 yang bergerak menggunakan gaya pegas. Seperti tadi, jika ada gaya yang besar yang diberikan pada benda, maka pengaruhnya juga besar.
sehingga model kendaraan ini akan bergerak semakin cepat. Jika teman-teman pernah menemukan mainan yang harus ditarik dahulu, bagian mainannya baru bisa berjalan, nah itulah contoh dari traktor pegas. Misalnya mobil-mobilan ini, yang harus ditarik dahulu, baru berjalan. Nah, untuk membuktikannya, yuk kita lakukan eksperimen sederhana dengan menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Nah, teman-teman boleh siapkan dulu sendok plastik. Sendok plastiknya boleh 1 atau 2. Pastikan menggunakan plastik ya, karena jika menggunakan sendok besi tidak akan berhasil. Lalu gunakan mangkuk. Boleh mangkuk seperti pada gambar atau mangkuk yang kalian miliki di rumah. Tapi tidak boleh mangkuk yang terbuat dari kaca ya. Lalu siapkan pula solatip atau double tip. Nah, nantinya teman-teman akan membuat alat ini dan melakukan eksperimennya. Nah, ketika teman-teman membuat eksperimen ini, pastikan terekam dalam sebuah video. Dan saat teman-teman sudah mencoba alatnya, jawablah pertanyaan ini secara lisan dalam videonya. Yang pertama, gaya apa saja yang dapat membuat ketapel ini bergerak? Dan jika kamu menekan sendok lebih kuat, apa ya yang akan terjadi pada bola kertas itu? Oke, lalu bagaimana cara membuatnya? Yuk kita lihat video setelah ini. Oke teman-teman, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Apa yang bisa teman-teman simpulkan dari pembelajaran kita? Ya, tadi kita tahu bahwa gaya adalah sebuah tarikan atau dorongan yang mengenai sebuah benda. Dan gaya ini dapat menyebabkan perubahan pada benda. Bisa bentuk, kecepatan, atau perubahan arah. Dan gaya juga terdiri dari beberapa jenis. Ada gaya gesek, gaya pegas, gaya gravitasi, gaya otot, gaya listrik, dan lain-lain. Juga, semakin besar gaya yang kita berikan pada sebuah benda, maka semakin terlihat juga pengaruhnya pada benda itu. Nah, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, teman-teman, itu tadi pembelajaran kita hari ini.
Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Jangan lupa untuk menyelesaikan latihannya. Semoga kalian lebih mengerti apa yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang mari kita selesaikan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak jika kalian keluar rumah. Kalau bisa, tetap di rumah aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.